Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ahmad Reza Al-Mutali, NIM 240701101. Saya di sini akan menjelaskan tentang ideologi dan gerakan aliran Mu'tazilah dan Wahabi. Langsung kita masuk ke aliran Mu'tazilah. Pengertian Mu'tazilah. Secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari kata itazala, yang berasal dari akar kata azala menurut Ibnu Faris. Maka dasar lafaz tersebut adalah menyingkir. Dari sini kita dapat memperoleh sedikit penggambaran bahwa Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculan kelompok ini, yakni sejak pemisahan diri tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atha dari Majelis Hasan al-Bisri. Mu'tazilah muncul sejak era dinasti Umayyah, namun berkembang lebih pesat pada era dinasti Abbasiyah. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu kemunculan benih Mu'tazilah. Sebagian berpendapat hal ini muncul di beberapa kalangan yang awalnya berpihak pada Ali, yang memisahkan diri dari urusan politik, kemudian berubah menjadi keyakinan akidah. Hal ini terjadi saat mayoritas ulama menyatakan pemimpin Mu'tazilah adalah Wasih al-Atha. Konon, ia banyak menghadiri forum kajian yang dipimpin oleh Imam Hasan al-Bisri. Yang kedua, akidah dan ajaran Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah yakni Abu Hasan al-Khayyat dalam kitab Al-Intisar menyatakan tidak ada seorang pun yang berhak disebut seorang Mu'tazili atau pengikut Mu'tazilah hingga ia menghimpun 5 ajaran. Yang pertama, tauhid, keesaan Allah. Yang kedua, al-adl, keadilan. Yang ketiga, al-wa'd wa al-wa'id, janji dan ancaman. Yang keempat, al-manzilah bainal manzilataini, tempat di antara dua tempat. Yang kelima, amal ma'ruf wa an nahyu al-munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 5 dasar utama al-ahlul al-khamsah inilah yang menjadi prinsip kelompok Mu'tazilah sekaligus berfungsi sebagai rukun iman mereka. Orang yang meyakini kelima prinsip tersebut menurut pendapat kelompok ini dikatakan sebagai seseorang pengikut Mu'tazilah sejati. Yang pertama yakni tauhid atau keesaan Allah. Mengingkari sifat-sifat Allah secara independen, mereka menolak bahwa Allah memiliki sifat seperti ilmu, kudrat, iradah karena dianggap menodai keesaannya. Yang kedua, al-adl, keadilan Tuhan. Menganggap Allah tidak boleh menciptakan kelaziman, sehingga mereka menolak takdir mutlak manusia 100% menentukan amalnya. Yang ketiga, al-wa'ad wa al-wa'id. Allah wajib memberi pahala bagi orang taat dan hukuman bagi orang yang bermaksiat. Yang keempat, al-manzilah bainal manzilataini. Pelaku dosa besar bukan mukmin atau kafir, tetapi statusnya di antara dua posisi. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar, dengan kekerasan terhadap penguasa jika dianggap zalim. Gerakan aliran Mu'tazilah. Pertama, pada abad ketiga Hijriah, mereka bersekutu dengan Khalifah Abbasiyah dan memaksa paham mereka melalui kekuasaan, terutama soal khalaq Al-Quran
Yang kedua, mihnah, peristiwa pemaksaan teologi kepada ulama, termasuk penyiksaan terhadap Imam Ahmad bin Hambal karena menolak mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Yang ketiga, pada masa Al-Mutawakkil, mereka menghilang karena politik dan digantikan mazhab Ahlus Sunnah. Pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap aliran Mu'tazilah. Yang pertama, penolakan terhadap sifat Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki sifat seperti ilmu, qudrah, iradah, bahkan bagian dari zat tapi bukan makhluk. Yang kedua, penolakan takdir. Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya bahwa takdir adalah bagian dari rukun iman. Manusia berusaha tapi semua dalam kehendak Allah. Yang ketiga, akal di atas wahyu. Ahlus Sunnah menempatkan akal sebagai alat pemahaman wahyu, bukan menafsirkan wahyu sesuai akal. Menganggap Allah wajib berbuat adil. Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Allah tidak wajib apapun karena Dia maha berkehendak dan tidak bisa diatur oleh makhluk. Adapun penentangan keras dari beberapa ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal, Abu Hasan al-Asy'ari, dan Imam Ghazali menolak keras pemikiran Mu'tazilah karena dianggap melemahkan sumber agama atau nas yang telah mengendalikan akal. Selanjutnya yakni aliran Wahabi. Pengertian dan sejarah kemunculan aliran Wahabi. Golongan Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim III pada tahun 1204 sampai 1222 Hijriah. Gerakan ini berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan. Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya menganggap bahwa selama 600 tahun umat manusia dalam kemusyrikan dan dia datang sebagai mujaddid yang memperbarui agama mereka. Munculnya gerakan Wahabi sangat cepat meluas karena ada dukungan dari Hijaz bagian timur, yaitu Raja Muhammad bin Saud Raja Ad-Dariyah pada tahun 1217 Hijriah. Muhammad bin Abdul Wahab bersama pengikutnya menguasai kota Taif setelah sebelumnya mereka membunuh penduduknya. Tidak ada yang selamat kecuali beberapa orang. Mereka merampas semua harta dan kekayaan para penduduk Taif dan mereka memusnahkan semua kitab yang ada hingga berserakan di jalanan. Dari Taif kemudian mereka memperluas kekuasaannya ke beberapa kota seperti Mekah, Madinah, Jeddah, dan kota-kota lainnya. Hingga akhirnya pada tahun 1226 Hijriah, Sultan Muhammad Han II turun tangan dengan memerintahkan Raja Mesir Muhammad Ali Pasha untuk membendung gerakan Wahabi ini. Dengan kekuatan pasukannya yang gigih, Raja Muhammad Ali Pasha sampai akhirnya mereka dapat mengambil alih kota Taif, Makkah, Madinah, dan Jeddah dari kekuasaan golongan Wahabi. Yang kedua, pokok-pokok ajaran Wahabi. Yang pertama, Tauhid Uluhiyah. Penekanan besar pada hanya menyembah Allah secara eksklusif, bahkan praktik ziarah atau tawasul dianggap syirik. Yang kedua, anti tawasul atau tabarruk. Menolak perantara dalam doa seperti tawasul kepada nabi ataupun wali. Yang ketiga, anti bid'ah. Menganggap semua hal yang tidak dilakukan nabi secara eksplisit sebagai bid'ah, termasuk maulid ataupun tahlilan. Yang keempat, tegas dalam hukum. Cenderung kaum Wahabi kaku dan tekstual terhadap dalil, banyak pertimbangan kontekstual. Ikut mazhab Hambali tanpa cenderung ekstrim dalam menerapkan pendapat Hambali klasik. 3. Gerakan golongan Wahabi.
Yang pertama, menjadi dasar kerajaan Arab Saudi. Yang kedua, banyak madrasah dan masjid di dunia Islam disponsori untuk menyebarkan ideologi Salafi atau Wahabi. Yang ketiga, disebut Salafi dalam bentuk kontemporer, tapi ciri-cirinya masih sama, anti tawasul, anti maulid, anti mazhab. Pandangan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Wahabi. Ahlussunnah wal Jamaah tidak sepakat dengan bagian pendekatan Wahabi yang terlalu kaku dan ekstrim. Adapun beberapa kritikan dari Ahlussunnah wal Jamaah mudah menyesatkan muslim awam. Aswaja lebih toleran terhadap perbedaan amal seperti tahlilan, ziarah kubur, maulid selama tidak serta meyakinkan syirik. Yang kedua, menganggap tawasul sebagai syirik. Padahal Aswaja menganggap sebagai syarat pendekatan diri pada Allah dengan dalil dari sahabat dan tabi'in. Anti mazhab fikih. Aswaja menegaskan pentingnya mengikuti imam mazhab sebagai bentuk ijtihad kolektif yang terpercaya. Kaku dan kurang kontekstual. Aswaja mengedepankan hikmah dan fleksibilitas dalam dakwah dan hukum. Adapun beberapa sikap Aswaja terhadap Wahabi. Yang pertama, tidak serta-merta mengkafirkan atau menyesatkan seluruh pengikut Wahabi, tapi mengkritik keras pendekatan ekstrim dan mudah membid'ahkan. Yang kedua, ulama seperti Habib Ali Al-Jufri, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Sahlal Mahfud mengimbau agar umat Islam tidak mudah terpercaya karena perbedaan amal selama masih ada batas syariat. Kesimpulannya, aliran Mu'tazilah mempunyai ideologi yang rasionalisme ekstrim, penolakan sifat Allah, penolakan takdir Al-Quran dan makhluk. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah berseragam penolakan konsep tradisional akidah. Wahabi ideologi tauhid tekstual, anti bid'ah dan anti ziarah kubur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.